haji plus minus. Nah kayak saya kemarin ke haji plus minus namanya. Plus saya langsung berangkat, minus saya minus saya kadang-kadang sebagian orang nggak apa lagi. Sebagian orang memandangnya kayak gimana gitu. Padahal rukunnya sama, wajibnya sama. Lalu rahmatullah, artinya apa? Kalau perintah Allah Ta'ala yang fardu atau yang wajib kadang-kadang kita abaikan. Tapi yang tidak wajib bukan tanggungan kita toh-tohan. Cerita bukan ini sebagai gambaran ya. Bahkan kadang-kadang dalam situasi kita berlebih-lebihan. Dari secara umum bagus, sebagai bentuk bakti kita kebaikan kepada anak dan cucu kita. Misalnya, dulu zaman orang tua baru apa itu? Kamu hemat, bagus, ya bagus hemat, bagus hemat. Orang kita kan kalau ada tanah orang tua pengennya apa? Menjual kan? Pengen apa? Beli mobil kan begitu. Tapi orang tua jangan dijual, itu dapat susah banyak. Nanti buat siapa? Ya buat kalian juga nanti kalau udah dewasa ya. Orang tua banyak menyiapkan tanah, kebun, rumah dan sebagainya buat siapa? Buat anak cucunya. Banyak kalau udah meninggal tetap buat mereka juga, cuma jatuhnya waris. Kadang masih sudah dihibahkan. Bagus. Dan nyiapin anak kita sekolah sampai sarjana, bahkan S2, bahkan S3, kemudian bikinkan juga dia rumah. Iya, bagus. Kalau bersama anak yang namanya sedekah tetap ada nilainya. Ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma satu hal, jangan sampai kewajiban yang Allah perlukan kepada kita abaikan haji misalnya. Beli rumah banyak kemudian haji tidak. Dosa. Ada konsekuensi. Itu berbuah kenapa? Karena sifat kikir yang ada dalam diri kita. Maka Allah firmankan, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang dijaga, dipelihara dari sifat kekikiran dirinya, maka mereka lah orang-orang yang sukses. Maka salah satu asbabnya kenapa Allah Ta'ala pilih sahabat Nabi untuk menjadi sahabatnya. Di samping sifat-sifat yang lain, mereka punya sifat kedermawanan. Ya, sifat apa? Kedermawanan. Punya sifat dermawan. Dalam konteks apa? Dalam menjamu tamu-tamu mereka. Sampai Allah gambarkan kepada kita dalam Al-Quran, Allah jelaskan kepada kita untuk dijelasin buat kita bahwasanya walladzina tabawwa'u ad-daral iman yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi anharihim ma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim khasasah. Orang-orang yang menyiapkan tempat buat Nabi, buat sahabat Muhajirin, orang Madinah, mereka mencintai orang yang hijrah kepada mereka dari Mekah ke Madinah. Kemudian cintanya dibuktikan dengan perbuatan sampai pada level apa? Saya pada level wa yu'thiruna 'ala anfusihim, mendahulukan tamu-tamunya atau orang Muhajirin ke atas diri mereka sendiri. Levelnya bagaimana? Susah digambarkan. Mereka punya istri dua, misalnya. Suruh pilih satu antara mereka, di antara dua, kemudian diceraikan, selepas itu dinikahkan. Bisa kan kita nggak begitu? Orang Indonesia atau zaman sekarang nggak mungkin. Ada bangsa lain mungkin tidak bisa. Kemudian mereka punya kebun, dibagi dua kebunnya. Mau dibagi kebun kurma, dibagi dua, setengah buat mereka, setengah buat. Ditawarkan begitu maksudnya. Ditawarkan seperti karena Nabi orang Mekah nggak pandai berladang, nggak pandai berkebun. Udah kebun tetap milik kamu. Cuma gimana nanti hasilnya? Kalau mau kalian bagi silahkan. Kebunnya tetap milik Ansor, tapi hasilnya dibagi dua. Maaf, kita jangankan dengan orang lain.
pendatang dari Mekah ke Madinah ataupun ya katakanlah dimanapun muhajirin kan, atau orang yang bertamu kepada kita, maaf 1 juta kali maaf kepada orang tua yang mengandung kita, kemudian mengandung kita, kemudian wahna ala wahnin, kemudian merawat kita, menyusui kita, terus mendidik kita, membiayai kita sampai kita sarjana, sampai kita bekerja dewasa. Maaf 1 juta kali maaf, kadang-kadang kita abaikan. Iya, kita abaikan. Boro-boro bagi dua antara isi dengan siapa? Dan ibu kita, ataupun antara yang diberikan kepada anak-anak kita dan ibu kita. Bahkan mereka baik yang menderita. Dalam kata lain ya mereka ya apa namanya? Padahal mereka ya mungkinlah setelah kita dewasa itu, setelah kita sukses, hanya beberapa tahun menjelang usia, menjelang kewafatan mereka. Kalau orang lainnya ya mungkinlah masih ada, tapi kalau orang tua kita itu bermula kenapa? Itulah sifat kikir yang ada dalam diri kita, yang mana kita minta kepada Allah Ta'ala akan menghilangkannya. Maka ada doa yang maksud ya, apa itu doanya? Allahumma inni a'udzu minal azzi wal kasal wal jubn wal bukhl wa a'udzu bika min al-qahr. Ya Allah, bangun daripada sifat penakut. Iya, lemah, sifat penakut, pemalas, kemudian penakut, kemudian sifat kikir. Dan aku berlindung kepada Allah daripada terlilitnya hutang. Udah lunas rumah, lunas, disekolahin lagi. Buat renovasi, kan lucu. Saya di BJB ya, Bang Jabar itu. Katanya di sana nggak ada itu uangnya, ada apa? Sertifikat sama surat apa? Surat apa? ASN itu punya surat apa? Surat berharga. SK mereka. SK-nya sama sertifikat rumahnya digantikan ke BJB untuk ngambil hutang. Kadang-kadang kan Haji Bapak Haji berani, ya dia sudah lunas rumahnya, sudah alhamdulillah. Itu sekolahin lagi saya. Ngapain usia MP-nya? Ini mau disekolahin lagi. Ketika sekolahin bahasa halusnya gitu. Wasalian, artinya kalau kepada anak saja, kepada istri saja kita bisa seperti itu. Guys, juga dikasihkan semua, bahkan karena anak ATM-nya dipegang sama istri, kepada anak demikian kita habis-habisan. Mestinya kepada ibunda kita lebih daripada itu, semestinya. Semestinya. Kenapa? Ya akhirnya kita tentu tidak terlepas daripada karena kebaikan dan wujud karena kebaikan mereka yang luar biasa. Apa konsekuensi kemudian? Konsekuensi kemudian adalah biru abna. Kalau baktilah kepada orang tua kalian, nanti anak-anak kalian kemudian akan bakti kepada kalian. Tapi sebaliknya, kalau kita kepada orang tua kita, ayah ibu dan kita tidak bakti, maka jangan salahkan kalau kemudian anak cucu kita tidak bakti kepada kita. Tidak bakti kepada kita. Saya lihat, jika sahabat-sahabat Ansor itu sampai pada level seperti itu kedermawanan, sampai pada level yang menunjukkan turunnya ayat yang saya baca tadi adalah apa itu? Apa itu? Yaitu ada tamu dan Nabi. Nabi tanya kepada istri-istri beliau, adakah makan? Tidak ada. Akhirnya beliau sampaikan kepada sahabatnya, ayyukum yudayyibu dhaifi. Siapa di antara kalian yang mau menjamu tamu saya? Siapa di antara kalian yang menjamu tamu saya? Maka sahabat yang selain pada diam, mungkin karena tidak ada satu orang saya Rasulullah. Maghrib diumumkan, langsung pulang. Dibangunnya kan bisa, disuruh pulang ada makanan nggak? Tapi buat anak kita saja, udah tidurkan anak. Terus gimana makan kan sudah kita saja. Kamu pura-pura membutuhkan lampu, mau dimatikan, dan kita pura-pura makan, dan tidak mungkin dia makan. Maka skenario itu berjalan dengan baik, anaknya ditidur oleh istrinya. Kemudian ketika tamu datang, dihidangkan makanan, kemudian
istrinya pura-pura membetulkan lampu centir, kalau bisa orang dulu lampunya, kemudian dimatikan. Mereka yang pura-pura ikut makan padahal tidak. Maka dalam kegelapan malam tidak ada yang tahu, tidak ada wartawan TV One, tidak ada YouTube, tidak ada Facebook. Yang ada yang melihat dua orang itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikatnya. Kemudian pagi harinya Nabi, maka Allah berikan wahyu kepada Nabi Jibril, menyampaikan senyum dan menyampaikan ayat ini. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman yuhibbuna man hajar ilaihim min qabl. Ya. Yuhibbuna man hajar ilaihim wa la yajiduna fi sudur hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka sampai kepada kedermawanan mereka pada level mereka mendahulukan sahabat muhajirin atau tamunya ke atas diri mereka, di pribadinya, istrinya dan anaknya. Walaupun mereka dalam kondisi fakir dan orang-orang yang dijaga di wilayah sahabat zikir makanya orang yang sukses. Kata siapa? Kata Allah. Kalau dalam kacamata kita gimana kacamata kita? Zalim ente, makan segitu-gitunya dikasihkan orang lain. Iya, orang enggak ente kenal lagi si Abed dia. Padahal makanya buat anak ente. Kalau bahasa Betawi gitu kan, betul kan? Tapi justru Allah menyanjung mereka dan Allah abadikan dalam Al-Quran. Ya memang kita enggak, ya karena mereka contoh untuk sampai ke level itu memang agak berat. Kalau kayak gitu agak berat. Tapi setidaknya maksudnya adalah kita menuju ke arah sana mulai daripada orang tua kita, ya saudara-saudara kita, kemudian kerabat maksudnya, orang anak-anak yatim, orang-orang fakir, kemudian dan seterusnya. Orang fakir secara umum, ya. Yas'aluna ma la yunfiqun qulma balil walidain wal aqrabin wal yatam wal masakin. Mereka tanya tentang cara pengalokasian infak. Apa kata Allah? Orang tua kamu dulu, kaum kerabat, ya, kemudian yatim, kemudian orang-orang miskin secara umum. Maka saudara sekalian, Allah sifat dermawan itu luar biasa. Artinya tersebarnya Islam tidak lepas daripada sifat kedermawanan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikram duyu, mukil duyu, mereka senantiasa memuliakan tamu atau menjamu tamu. Luar biasa. Nabi Muhammad SAW, kalau ada tamu gimana? Kalau ada tamu itu beliau potong sapi, kemudian dipanggang. Sapi guling, bukan kambing guling, bukan ayam guling, tapi sapi. Wajah bi'aidin hanin, wajah bi'aidin semin, dipotong sapi, kemudian dibakar. Iya, gimana kira-kira? Kalau ada tamu atau ada orang tua dipotongin sapi, harus tahu sekali aja, enggak ya enggak? Korban aja kemana berkurang, dukun patungan sebagian ya. Allah, kambing juga belum pernah. Ada tamu atau ada orang tua kita potongin, pesan kambing, guling, atau ayam guling, boleh di Morejo sana ya, dekat sini, 60.000 apa 70.000. Bilang enggak, ingin murah beli 30.000 atau 32.000, bakar sendiri atau diungkap kemudian dibakar, bisa nggak? Sekali, cuma sekali loh. 32.000 diungkap, belum ungkap 2.000 kemudian digoreng, murah, ada selisih sedikit. Allah. Oh sekalian, artinya apa?
Artinya apa? Kalau seandainya sifat dermawan itu harus kita usahakan, gitu. Nggak bisa datang sendiri. Gimana cara usahanya? Ya, lihat kehidupan Nabi di masa-masa. Itu pertama. Yang kedua, lihat jasa kalau orang tua, lihat jasa orang tua kita. Mau orang tua sendiri, mau orang tua. Allah banyak ayat, banyak hadis tentang itu. Luar biasa. Yang ketiga apa? Yang ketiga, yakini bahwasanya apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, apa yang itulah harta kita yang sesungguhnya. Nabi potong kambing. Nabi disuruh saya jaga potong kambing. Potonglah kambing. Kemudian sehabis sholat, Nabi tanya kepada Ibunda Aisyah, wahai Humairah, di mana kambing kita sudah kamu bagikan? Sudah ya, sudah dibagikan. Kecuali seketul kalau orang bahasa itu, kecuali sebagian yang buat kita. Aisyah bukan begitu. Yang kamu sisakan buat kita itu bukan buat kita, yang kita bagikan itu yang buat kita. Yang kita sedekahkan, yang kita berikan, itulah yang buat kita. Kalau kita gimana pikiran? Ya, Ibu Aisyah itu waktu itu, tapi ini maksudnya belajar buat kita. Untuk memahamkan kepada umatnya bahwasanya yang disedekahkan itulah yang buat kita sesungguhnya, yang akan kita dapatkan pahalanya di sisi Allah. Kalau kita sifatnya abadi, kalau kita makan, maaf, jadi mungkin jadi darah atau jadi daging, lepas itu tua renta, sebagian maaf masuk septic, kemudian sebagian jadi gizi ataupun jadi apa, pokoknya kalau jadi daging kemudian tua renta dia meninggal dimakan, udah selesai sudah. Tapi yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita berikan, itu yang hakikatnya buat kita. Maka sering saya sampaikan, bahwasanya Nabi sampaikan, "Saminallahu hayyakum fa inna mawdhi'al qiyamah." Kamu kalau beli kambing, kerbau, sapi atau hewan kurban yang gemuk, nah maka itu akan kendaraan pada hari kiamat. Karena itu akan kendaraan pada hari kiamat. Di dunia, maaf, saya memiliki jam tahun 2000 juga bagus ya. Paling 60 jutaan, bagus ya. Tapi bisa lah buat jalan-jalan di Jakarta. Iya, yang 100 jutaan juga bagus. Layak pakai sih bagus. Tapi nafsu kita gimana? Anak pengennya Innova, ya kan? Anak pengennya Fortuner, anak pengennya Pajero, anak pengennya Alphard, anak pengennya Sport, kalau bisa Lamborghini, Gini, kan begitu kan? Nafsu begitu. Untuk apa? Untuk di dunia ini 4-5 tahun karena dijual, 5 tahun ingin model-model seterusnya, kemudian juga handphone dan sebagainya. Tapi ada tapi. Giliran korban, ada yang 2,5 juta, ada yang 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta. Kalau kami, pilih yang mana? Pilih yang mana? Rata-rata kita pilih yang ini. Bukan Pak, ini seperti protes sama nenek-nenek. Saya di dompetku apa kok, katanya cuma sekian kambing, harga sapi cuma sekian patungannya. Oh di sini mahal. Oh itu saya nggak modal. Wah ini kok bisa murah ya. Sebab kalau kita datang ke Jagal, kalau kita datang ke pasar kambing atau pasar sapi, iya grocery pun itu nggak masuk harganya. Kalau kita belinya borongan barangkali banyak. Setelah saya jalan-jalan ke mana? Ke Sulawesi, kita jawab. Baru nggak usah jalan-jalan ke Lombok, baru saya kerja. Apa itu jawabannya? Ketemu sama orang-orang yang ada komunikasi atau orang-orang yang ada hubungan dengan dompet itu apalah dia. Dan kalau pengen murah, korban di sini aja. Gimana sih korban di sini? Iya transfer aja ke sini. Di sini kan murah dia bilang sapi. Iya enggak? Jadi NTT, di NTB, di Sulawesi murah nggak? Apa di Pedalam murah nggak? Di Unaha, tahu Pulau Unaha? Pulau Unaha itu ya Unaha, tempatnya Mataliti itu. Tempatnya siapa? Mantan ketua PSI, ketua DPD ya? Anggota DPD apa? Itu orang sana Mataliti itu. Oh saya lihat. Jadi apa?
Ternyata ya namanya sapi di NTT ya murah lah. Kalau sapi-sapi sebagai sapi-sapi di situ dari sana. Oh, berarti dompet duafa itu kalau kolektif uang buat korban jamaah atau perorangan dikirimlah ke sana uangnya, dikirim ke sana, dibelikanlah di sana. Di sana ada tim, ada orangnya, buatlah banner, panggil RT RW lurah ya kan, potong di apa di video. Wajar lah sampurah ya kan, makul kan, masuk akal nggak kalau begitu? Masuk akal. Kalau beli sapinya di NTT, di NTB atau di pedalaman Sulawesi sana. Harga apa? Harga petani di sana. Kalau udah di sini ongkos 2 juta dari sana kemari. Belum ada suku matinya. Iya, belum ABCD amat, belum dia juga harus untung. Iya, belum sewa lapak di sininya, belum nungguin amat. Ya wajar. Gua lihat. Tapi yang saya sampaikan dalam bahwasanya ketika ada pilihan untuk kendaraan di daerah, kalau diuangkan, kalau diberikan motor, maka dapatnya motor model-model. Ya katakanlah 3 juta, dapat motor yang sudah mati 7 tahun pajaknya. Ya bayar, atau 4 juta, 5 juta ya kalau beli motor ya cuma motor ya otomatis juga, mobil nggak dapat. Apalagi model terbaru. Itulah bedanya kepahaman kita dengan sahabat-sahabat lain. Kalau sahabat lain untuk akhirat mereka kedepankan, dahulukan alokasi kita belakangan. Ada seorang ulama namanya Syaiban Ar-Ra'i. Ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ulama besar. Syaiban Ar-Ra'i beliau wali tapi tidak begitu terkenal. Memang dia bilang, kamu kalau zakat kapan? Apa jawabannya? Madhab kamu, madhab saya. Jadi dibalik tanya nih, apa 1 juta hadis? Apa 1 juta hadis? Pulau besar. Madhab Hambali. Kamu tanya madhab saya, madhab kamu? Emang beda madhab kamu dengan saya? Ya, madhab kamu kan 12,5. Iya nggak? 1 juta jual 25. Terus kalau madhab kamu siapa berapa? Madhab saya 975.000. Kaget dia pingsan. Masih kaget. Setelah dia siuman, tanya, kamu punya dasar apa? Dalil yang bahwasanya madhab kamu itu 975.000. Terus Abu Bakar untuk perang Tabuk, semua hartanya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kira-kira kita? Mau ikut madhab mana? Hah? Ikut madhab mana? Allah. Maka sekalian, penting. Artinya kita berusaha belajar bagaimana memahamkan tentang bahwasanya apa magadama, apa yang kita sampaikan kepada Allah atau yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, itulah hakikatnya harta kita yang akan kita nikmati nanti dia. Kemudian kalau zaman Nabi ya, kalau zaman Nabi waktu zaman ada orang miskin, ada orang habis sholat langsung pergi dia, habis sholat langsung pergi dia. Sekali Nabi perhatikan kok ini orang habis sholat langsung pulang. Kenapa sih dia? Ada apa ya kan itu kan kita bertanya-tanya. Ini ditanya lah. Kenapa kamu setiap pulang itu sudah habis sholat langsung pulang? Jadi kayak dulu kan suka ada banyak orang sana itu ada seterusnya dan sebagainya. Oh ya Rasulullah, itu punya satu. Ini punya. Terus ya sekarang sisanya nggak pakai pakaian, digali lubang untuk menutupi auratnya. Zaman dulu kan rumahnya dari tanah kan, saya pernah ngalamin dulu di rumah. Ya kita pernah ngalamin kan, pakai dari tanah kan zaman dulu ya, dapurnya. Kemudian
Kenapa? Oh. Jadi dia pergi langsung pulang itu bukan karena mau apa-apa, tapi karena ganti tukeran pakaian dengan istri. Setelah dia sholat dia pulang, istrinya pagi-pagi udah sholat. Berjalan lama tuh. Akhirnya lama-lama Anda kepada dia dulu doakan agar Allah kasih kemudahan kepada saya. Maka Nabi bilang, Qalil itu ada syukur akan menjadi tadi. Sedikit kamu pandai mensyukuri lebih daripada banyak, tapi kamu tidak pandai mensyukurinya. Sekali, karena dia maksa, Nabi doakan dan Nabi kasih modal kambing. Masuk modal? Karena Nabi doakan kambing itu beranak sampai banyak, sampai banyak, puluhan, ratusan, ribuan. Mungkin kalau pakai akal kadang-kadang nggak mau, tapi itulah yang kita sampai ratusan, sampai ribuan. Pertama-tama dia tinggal tamat jamaah, lama-lama tinggal jamaah, nggak kelihatan jamaah. Awal tertinggal, kemudian tidak jamaah, kemudian cuma pun nggak nampak. Ternyata dia sudah pindah masuk ke lembah gitu, karena untuk ngangon kambing-kambing. Sudah saking banyak. Datang perintah zakat. Ada perintah zakat karena dia sudah apa? Karena dia sudah apa? Sudah kaya, maka Nabi mengirim delegasi utusan untuk ngambil zakat dari UPZ. Datang UPZ mengaudit berapa ekor kambing dan seterusnya. Waktu sebelum dia kaya dia bilang, lain adana min fadlihi, kalau seandainya Allah berikan kepada saya dari karunia yang masuk kekayaan tentunya, ana sadaqana pasti dan pasti kami akan bersedekah, walaupun dan sudah pasti kami akan menjadi orang yang saleh. Tapi ketika itu petugas pajak data ketika petugas UPZ datang, mengerjakan data, ini bukan punya anda ini, keluarga anda yang punya, begitu dia buat punya saya, bukan punya saya, sehingga nggak bisa saya, nggak bisa dikeluarkan, nggak mau zakat lah intinya, meninggal. Maka disampaikan kepada, maka turunlah ayat ini. Nabi sampaikan tentang itu, maka turun ayat tentang wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Kalau andai kaya anda mau sedekah jangan salah. Nyata dia lupa. Tuh, ada yang kasih tahu kabar, yang ngasih kabar siapa? Saudaranya. Allah turun ayat tentang kamu. Bahwa kamu kalau orang-orang muda bikin layan bila sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia datang pada Nabi untuk kasih zakat, Nabi tidak terima. Masih Abu Bakar mau bayar zakat, Abu Bakar tidak terima. Gimana saya menerima Nabi menolak? Masih Umar datang juga mau masih terima juga karena Nabi pun tidak terima. Hanya meninggal pada zaman Sayyidina Utsman. Maka maksudnya kalau zaman Nabi konsekuensi begitu, ketika ada orang miskin, dia waktu dia berjaya kalau kaya sama ini ternyata tidak. Itu bisa dicap sebagai orang munafik. Kalau zaman Nabi ya. Kalau sekarang nggak sampai level itu sih, maksudnya cuman kita takut juga, takut juga. Karena kita bilang ada kalau emang, tapi kalau sudah ada ternyata mengalokasikan kita kepada yang lain. Karena orang udah doa, kan? Aneh udah doa amalan, nanti kalau aneh ini mau haji mau, dapat duit beli mobil dia, beli boleh dapat duit, boleh boleh ternyata belinya yang lain. Banyak yang ada namanya. Alhamdulillah. Makanya apa? Kita belajar dari yang kecil. Dari sedekah garam. Sedekah garam 100.000 buat pesantren. Misalnya beli garam nih kan, kalau garam kan murah 40.000 1 bulan. 100.000 kan masih 2,5. Itu setahun nggak habis. Manfaat. Sedekahnya sedikit tapi manfaatnya besar. Ini masa buat pesantren cuma sedekah garam toh. Aneh meningkat buat sedekah beras misalnya buat orang fakir miskin. Sekarung cuma 500 ribu misalnya. Bagus. Cuma 2 seminggu habis. Bukan kalau santri banyak ya 4 hari juga habis ya. Kalau garam kan bisa setahun habis.
Lebih lagi buat bangunan dan seterusnya. Dan seterusnya. Walhamdulillah. Makanya apa? Minimalnya begini, minimalnya. Kalau ada makanan lebih, jangan sampai dibuang. Iya. Kalau kita makan masih layak makan, maka kita packing, dibagi. Mau ke satpam boleh, tukang pulung boleh, mau ke marbot juga boleh. Kalau sekarang marbot udah cukup buat makan katanya, saya kan udah naik harganya. Kalau kemarin-kemarin, masya Allah, kalau tidak ada hamba-hamba yang peduli ngajak makan, maaf, bisa tahu-tahu dia udah nggak bernapas itu, iya kan? 100.000 misalkan makan sekali di Padang 20.000, 15.000, ya karena banyak yang minta juga kan, sini minta, ada juga jalan-jalan datang minta juga, dikasihkan juga sama dia. Alhamdulillah, sekarang udah lumayan cukup lah kalau buat makan. Alhamdulillah, maksudnya adalah ya kita jangan sampai membuang makanan. Maaf sejuta kali maaf, saya dengar tidak ulang seorang ulama besar di Pakistan. Awal mula dulu Bangladesh sempat menderita, orang Bangladesh sempat dia termasuk negara yang kesusahan. Itu bermula ketika mereka melimpah, mereka sering buang makanan. Akhirnya Allah Ta'ala uji dengan akhirnya mereka harus mencari makanan atau mengais makanan di tempat-tempat sampah. Kenapa? Karena sering buang makan. Jangan sampai buang makanan. Diukur dengan baik. Kalau memang ternyata lebih karena satu lainnya, karena mungkin kita makan dan sebagainya, ya packing, dibungkus, kasihkan orang-orang. Masya Allah, senang. Kalau orang kampung atau orang lagi lapar, ataupun dengan garam, dengan ikan asin atau dengan telur, itu sudah luar biasa. Baik kalau pakai empal, pakai rendang, iya senang. Sayur pun senang kalau orang yang sedang lapar. Oh sekalian, jangan sampai membuang-buang. Itu menyebabkan nanti turunnya bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali. Sifat dermawan itu adalah punya, bahkan ya bisa luas itu adalah ada saatnya begini, as-sakhi qaribun min Allah, qaribun minan nas, qaribun minan jannah. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Al-bakhil ba'idun min Allah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah. Sebaliknya orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Jauh dari surga. Maka hendaklah kita berusaha belajar bagaimana menghiasi diri kita atau mengusahakan diri kita agar terpelihara dari penyakit syuh atau penyakit pikir. Dan kita juga doa kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma insya Allah. Belajar kita juga doa kepada Allah, walaupun kita nggak punya utang, sebagian sudah lunas. Maka yang paling ngeri adalah kita punya utang kolektif, utang negara. Utang negara katanya kereta cepat itu nggak lunas sampai 170 tahun baru lunas, kalau dibayar. Kereta cepat toh, belum IKN, belum yang lain-lain katanya. Maka kita doa kepada Allah Ta'ala agar kepada pemikir ini Allah berikan sifat takut kepada Allah. Pinjam ya dialokasikan kepada sesuatu yang manfaatnya luar biasa. Jadi orang kita bisa mengembalikannya kalau itu hal yang emergensi. Tapi musibahnya pinjam ke negara lain atau ke bank dunia, kemudian korupsi, kemudian dialokasikan kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak ada feedbacknya, tidak bisa mengembalikannya. Ada apa? Saya pernah punya tabungan di bank sedikit kan banyak. Terus waktu itu mau haji, buat saya udah ada nih, buat dia sebelum ada, mana ya? Benar pinjam dan kita nambah dikit aja. Padahal saya nabung di situ juga. Begitu mau pinjam, apa pertanyaannya? Tanya apa? Bapak mana sih gajinya? Bapak banyak. Oh, Pak ABCDFGHIJ lah gitu. Nah kita juga ada
uang kita di situ ada. Mau kita mau didaftarkan haji supaya bareng, supaya tidak ada selisih. Iya. Maksudnya adalah ketika setelah mempunyai uang di bank, walaupun kita punya tabungan itu walaupun sedikit, ditanya A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, nanti banyak pesan yang harus dipenuhi. Iya. Allah Akbar. Dalam mau daftar haji, berarti nawarin. Oh, dulu 21 juta kan. Kita lihat sekian, nanti sekian, nanti cicil sekian. Enggak mudah juga, enggak gampang. Kecuali mungkin ya punya hasil gaji itu sekian juta, saya bisa nyicil kayak gitu kan. Kalau tidak, jangan harap. Maksudnya adalah, ya mesti negara juga begitu. Kalau memang kita tidak mampu bayarnya, enggak. Ya kalau bagi kita karyawan biasa, gaji pas setengah ataupun UMR, ya jangan ngambil Innova. Sebab ada apa? Saya juga ngambil Innova. Atau Pajero. Kita bisa ngutang Pajero kan, mungkin gaji kita 30 juta atau 40 juta baru bisa ngambil Pajero. Iya. Sama kalau kita mau ngambil rumah juga, orang yang gajinya di bawah 6 juta nggak susah ngambil rumah, walaupun rumah subsidi dia nggak bisa. Kenapa? Karena potong cicilan 2 juta, tinggal 2 juta sekian, dia buat nggak nutup, nggak bahas itu sama bank. Artinya maksudnya kita berharap kepada Allah Taala dan kita sifat takwa, sifat takut. Kalau memang nggak punya jangan utang, mendingan pakai motor odong-odong daripada punya mobil punya utang. Mendingan kita punya rumah sederhana tapi layak isi daripada rumahnya bagus besar tingkat dan sebagainya tapi punya utang. Tapi utangnya nggak kebayar, maksudnya nggak ada gajinya, nggak yang buat bayarnya ya. Itu yang repot. Makanya apa sekalian? Terakhir jadi banyak doa Allahumma inni a'udzubika azwal wa a'udzubika wa a'udzubika zahir. Ya kan ini maksudnya artinya dijajah oleh manusia, dijajah oleh orang, maaf kayak Palestina. Maksudnya itu pun kita doa kepada, kita pernah ngalamin 30 tahun dijajah sampai Belanda, Jepang 3 tahun setengah. Susahnya bagaimana? Apalagi kita sudah visi iman Allah bisa serba lemah, kita tidak siap dan tidak kuat, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antara jalan keluar agar negeri ini aman, kita juga punya sama negara adalah maka tingkatkan kedermawanan kita. Mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari yang mudah-mudah, mulai dari yang murah, kemudian nanti akan ada peningkatan sehingga sampai pada level yang Allah kehendaki. Saya pernah dengar seorang wakil menteri pada zaman Pak Dahlan Iskan, wakil BUMN. Dia cerita sekarang Allah yarhamkallah. Itu salah satu kebaikan masjid di bawah. Masjid pesantren di bawah. Pak, kok Bapak bagus untuk infaknya? Ini kita tahun 82 saya pertama kali PNS itu. Saya suka tuh Ustaz, 2,5%, 5% sampai 10%. Waktu itu gaji masih kecil kan PNS kan, tahun 80-an kan. Jadi saya biasakan begitu. Waktu itu masih gaji kecil, mungkin PNS tahun 80 gaji berapa kan? Karena haji juga cuma berapa waktu itu? Cuma 1 jutaan atau 80-an itu. Dan 1 jutaan. Yang haji sekarang kan udah 60 juta kan? Itu masih 1 jutaan haji. Mungkin gaji PNS motor juga masih 1 jutaan kan? Motor apa? Honda Honda 10 bit apa itu? Punya Honda. Dia 12,5 sampai 20%. Katakanlah misalkan gajinya 1 juta bentuk pada desa. Sehingga naik apa jabatannya sampailah ke wakil menteri. Maka dia nggak sayang ketika diajukan, Pak kita bangun masjid buat pesantren. Maka uang hasil penjualan buku yang dari disertasi dia udah saya SD dia kemudian buat buku, kemudian diajukan maka langsung disilakan buat bangun masjid. Untung kan? Dia bikin buku itu dijual. Untungnya kalau duit dibuat bangun masjid itu namanya Yasin, namanya kan Mahmudun Yasin. Dia punya tanah sebelah sana 300 bikin villa. Menjelang meninggalnya beliau juga wakafkan buat pesantren. Untung apa tidak? Dia ada tanah juga di daerah kalau nggak salah di daerah apa itu sebelah sana Bojonggede itu, Citayam, 1000 meter.
Diwakaf aja buat misalnya. Dan beberapa tempat yang itu yang saya tahu ya, mungkin yang lain juga ya. Berbuat dari mana? Dari yang kecil, dari yang mudah, dari yang murah. Terus terbiasa, terpola sehingga Allah anugerahkan kepada dia. Artinya ada setelah dia meninggal dunia, ada amal-amal yang dia tinggalkan yang pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat sampai abad abadi. Benar apa tidak? Alhamdulillah. Ya sekarang pahala orang yang sholat, pahala orang yang ngaji, pahala yang hafal Quran itu tidak terlepas daripada kebaikan beliau. Salah satu juga tuh yang 3 lantai itu juga wakaf dari Pak Indrago istrinya. Tanah seperti bilang negosiasi bisa nih dibeli, ternyata setelah dikomunikasikan sudah harus dibeli seperti dimakan aja, diwakafkan aja tiba yang udah meninggal beliaunya Bu Indah itu pun ngalir kepada beliau. Alhamdulillah. Termasuk maaf nih saya sedikit cerita juga tambahannya. Kenapa saya ada di sini? Mungkin sebagian nggak tahu. DKM yang kedua setelah pasukan Pak Subian. Setelah saya ngajar 2 atau 3 tahun di sini, maka beliau beli tanah di Padang Sono. Pada saatnya orang yang donatur awal-awal di sini. Dulu meninjau keuangan adiknya kalau tidak salah. Ada Allah ya rahmatullah rahmatan wasi'ah. Waktu beliau pindah ke Surabaya, maka beliau menjual dengan murah tanahnya kepada Pak Subian. Pak Subian diwakafkan kepada, bukan ke saya nazirnya aja, untuk pesantren. Nah, sekarang pesantren Darul Hufaz Putri. Maka belasan para penghafal hari-hari orang baca Quran, bapak, ibu-ibu juga dari ada musyawarah ke SD dan sebagainya, termasuk ke ibu-ibu kan tiap hari ngaji terus sampai dengan Jumat kan. Masuk anak yang satunya itu pun mengalir kepada beliau Allah ya. Jadi Ustaz itu dari waktu dulu itu kebaikan DKM Masjid Al Amin yang kedua Pak Yusuf Rahmatullah Ta'ala yang sekarang sudah meninggal dunia. Nah kita pun nggak usah begitu, padahal apa pada itu belum, waktu itu belum punya rumah, belum punya rumah, masih kontrak kan, belum kontrak di sini kan di RT 8 baru beli di RW 15 membakar lapangan yang udah dijual buat sekolah putranya di Jerman kemarin. Alhamdulillah. Ibu sekalian, sekarang di abad ini pun atau di tahun-tahun ini pun bahkan termasuk warga kita pun ada ternyata hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan untuk berinfak sedemikian rupa. Ada hamba Allah yang ngasih tanah ke saya di RW 17 sana. Dan dia nggak tahu, Ustaz tadi sekarang ini banyak ya ini ya orang tua sama. Udah Ustaz kasih yang lain ya. Hanya kasih kan yang sekarang jadi pondok dari semua yang di RW 17-an di Masjid Ar-Rahman. Itu pun dari seorang hamba Allah Subhanahu ada 200 meter kan, 230 meter kalau sekarang udah 1,5 juta, 2 juta tanah itu. Di Girpek 2 sekian di Girpek. Ini yang sebelah kan naik 3 juta ini. Enggak ada yang beli-beli. Rahmatullah, maka mudah-mudahan kita punya peninggalan amalan ataupun sedekah yang setelah kita meninggal dunia kita pun masih malai kepada kita, insya tidak bisa besar kecil, minimalnya sekali mendoakannya, insya subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi